Sarah, siswi berprestasi dari keluarga sederhana yang dibesarkan oleh kakek dan neneknya, menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Antara rasa malu pada profesi neneknya sebagai pemulung dan kebanggaan atas pencapaiannya yang hampir lulus dengan pujian. Saat hari wisuda tiba, bukan hanya gelar yang dipertaruhkan, tapi juga cinta, harga diri, dan keberanian untuk menerima siapa diri kita sebenarnya. Sebuah kisah penuh haru yang mengingatkan kita bahwa nilai sejati datang dari hati, bukan dari pandangan orang lain. Pagi itu, langit masih menggantungkan sisa-sisa malam. Udara dingin menyusup masuk lewat celah-celah papan kayu di dinding rumah. Atap seng yang menutupi rumah mungil itu berderik pelan tertiup angin. Di sudut kamar sempit, Sarah menggeliat di atas kasur tipis beralas tikar. Selimut kumal menutupi tubuhnya hingga dagu, tapi hawa dingin tetap menyelinap. Sarah, bangun Le. Nanti telat sekolah. Suara serak, namun hangat terdengar dari dapur kecil yang hanya dibatasi tirai kain. Lusuh Sarah membuka mata mengerjap pelan. Ia menarik nafas panjang lalu duduk, rambutnya awut-awutan, tapi matanya yang jernih menatap keluar jendela kecil yang menghadap kebun sempit. Di luar, samar-samar terdengar suara ayam tetangga dan adukan panci dari dapur. Iya, Mbah. Gumamnya, setengah mengantuk. Tak lama, Mbok Darmi muncul sambil membawa gelas plastik bening berisi air hangat. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang mulai pudar warnanya. Tangannya yang keriput menahan gelas dengan hati-hati. Minum dulu, Le, biar nggak masuk angin, katanya sambil menyodorkannya pada Sarah. Sarah menerima dan meminumnya pelan. Matanya mencuri pandang ke wajah neneknya. Keriput, namun selalu terlihat penuh ketegaran. Ia tahu, tangan-tangan tua itu bukan hanya membesarkannya, tapi juga menjaga mimpi-mimpinya tetap hidup. Usai mandi dengan air dingin dari ember biru, Sarah mengenakan seragam putih abu-abunya yang bersih. Meski sudah mulai usang, seragam itu selalu disetrika rapi. Mbok Darmi memang tidak pernah membiarkan cucunya tampil sembarangan, meski listrik sering mati dan setrika arang mereka sudah miring sebelah. Di meja makan yang sekaligus berfungsi sebagai meja belajar, sudah tersaji sarapan sederhana, nasi putih, tempe goreng, dan sambal terasi buatan Mbok Darmi. Makan dulu. Hari ini kamu ada ulangan ya? Nah, tanya Mbok Darmi sambil duduk di bangku kecil dari rotan. Sarah mengangguk, ulangan matematika. Mbok Darmi tersenyum bangga. Kamu pasti bisa, otakmu turunan ibumu. Dulu ibumu juga jago hitung-hitungan. Disebutnya nama sang ibu membuat suasana jadi sedikit hening. Sarah tak menjawab, hanya menunduk dan mulai makan perlahan. Setelah sarapan, Sarah mengenakan tas punggung dan berdiri di depan rumah. Ia melihat Mbok Darmi bersiap dengan topi caping, mengenakan jaket lusuh dan sarung tangan bekas. Di belakang rumah, sebuah gerobak kayu kecil sudah menunggu, dengan beberapa karung plastik bekas terikat di sisi-sisinya. Yuk, Mbah anterin sampai perempatan, ujar Mbok Darmi sambil tersenyum. Sarah ragu sejenak. Ia tahu kalau teman-temannya melihat, pasti ada bisik-bisik lagi. Tapi tak enak menolak nenek yang sudah sejak dulu selalu menemaninya berangkat. Sepanjang jalan, Mbok Darmi mendorong gerobaknya pelan. Di dalam gerobak itu, beberapa botol plastik dan kardus sudah tersusun rapi. Kadang-kadang Mbok Darmi berhenti, memungut plastik yang tergeletak di pinggir jalan, memasukkannya ke dalam karung, sambil tetap menjaga langkahnya seiring dengan cucunya. Mbah, lihat di warung Bu Sari ada lowongan bersih-bersih, tapi upahnya kecil, cuman cukup buat beli beras, katanya ringan. Sarah mengangguk tanpa antusias. Hatinya sedang tak enak. Beberapa anak sekolah lewat naik sepeda motor dan menatap mereka berdua. Sarah menunduk dalam, berharap wajahnya tak dikenali. Mbah, ucapnya lirih. Kalau besok-besok, nggak usah nganterin ya. Langkah Mbok Darmi melambat. Loh, kenapa Le? Sarah malu, Mbah. Teman-teman suka lihat aneh. Mereka tahu Sarah cucunya pemulung. Seketika suasana menjadi sunyi. Hanya ada suara ban gerobak yang menyentuh aspal dan desir angin pagi yang lewat. Mbok Darmi diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Kalau kamu malu,
Ya ndak apa-apa, Le. Tapi jangan pernah malu sama hidupmu sendiri. Mbah narik gerobak ini buat kamu. Sarah diam. Ia ingin menangis, tapi rasa malu lebih kuat dari air mata. Sampai di perempatan jalan, ia buru-buru mengucap salam, lalu berlari kecil menjauh, meninggalkan Embok Darmi yang menatap punggungnya dari kejauhan. Siang harinya di sekolah, Sarah duduk termenung di bangku pojok perpustakaan. Di sekelilingnya, teman-teman sibuk membahas soal gaun wisuda, pesta kecil di hotel, dan hadiah dari orang tua mereka. Sarah hanya mendengarkan. Sar, kamu nanti dijemput siapa waktu wisuda? Pakai gaun warna apa? Tanya Tania, teman sekelasnya yang selalu tampil modis. Sarah tertawa hambar. Belum tahu. Mungkin nggak dijemput siapa-siapa. Tania terperangah. Loh, masa? Kamu kan peraih nilai tertinggi. Sarah hanya tersenyum dan berpura-pura membaca buku. Di dalam hatinya, ia sedang merancang kebohongan demi kebohongan agar bisa menghindari kenyataan. Malam itu, listrik padam lagi. Rumah hanya diterangi lilin kecil yang menari-nari di atas kaleng bekas biskuit. Sarah mengerjakan PR-nya dengan cahaya temaram, sementara Embok Darmi sibuk memilah-milah plastik dan kertas bekas. Sarah, kata Embok Darmi pelan, kalau kamu lulus nanti, kamu mau kerja apa? Sarah berpikir sejenak. Mau kuliah dulu, Mbah. Kalau bisa jadi guru atau kerja di kantor. Pokoknya yang nggak capek. Embok Darmi tertawa kecil. Capek itu biasa, Le. Yang penting halal. Tapi Mbah doain kamu bisa sukses, kerja di tempat bagus, naik mobil, tinggal di rumah bertingkat. Biar hidupmu lebih enak dari Mbah. Sarah menatap wajah tua itu, siluetnya samar diterangi cahaya lilin. Ada luka kecil di ujung jari Embok Darmi, mungkin kena potongan kaleng atau paku dari tumpukan sampah. Tapi tak ada keluhan, tak ada gerutu, hanya keheningan dan cinta yang tak diucapkan. Beberapa hari kemudian, Sarah pulang sekolah lebih awal. Saat melewati ruang belakang, ia mendengar suara mesin jahit manual. Ia mengintip dan melihat Embok Darmi sedang menjahit sepotong kain berwarna, krem dengan motif bunga-bunga kecil. Mbah lagi bikin apa? Embok Darmi menoleh kaget, lalu tersenyum. Ah, ini cuma iseng, Le. Nemu kain bekas dari salon yang tutup. Mbah pikir, siapa tahu bisa dibikin baju buat kamu nanti, pas wisuda. Sarah, diam. Ingin menolak, ingin bilang bahwa ia lebih ingin beli gaun dari toko, yang baru, yang mahal, yang tidak bau karung bekas. Tapi lidahnya keluh. Malam itu, Sarah menangis diam-diam. Ia benci dirinya sendiri karena malu pada seseorang yang mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini. Di luar, angin meniup seng di atap. Suara deriknya seperti lagu sedih yang tak selesai. Di bawah atap seng itu, Sarah mulai menyadari bahwa rumah mereka mungkin kecil, miskin, dan penuh keterbatasan. Tapi cinta yang tumbuh di dalamnya, meski tanpa kemewahan, lebih besar dari apapun yang bisa dibeli oleh dunia. Pagi itu, langit sedikit mendung. Matahari belum menampakkan wajahnya saat Sarah menyusuri gang sempit menuju sekolah. Langkahnya pelan. Di dalam tasnya, ada surat yang ia temukan malam sebelumnya. Surat yang sudah menguning dan terlipat rapi, di dalam kotak kayu peninggalan ibunya. Surat itu ia temukan secara tidak sengaja, saat membantu Embok Darmi mencari benang di lemari tua. Kotak kayu kecil itu tersembunyi di sudut laci, penuh dengan kain perca dan beberapa kancing lepas. Di antara tumpukan barang, ada secarik kertas bertuliskan tangan halus dengan tinta hampir pudar. Untuk Sarah, dari ibu. Membacanya, dada Sarah langsung terasa penuh. Ia belum pernah tahu ibunya menulis sesuatu untuknya. Selama ini, ia hanya mendengar cerita-cerita dari Embok Darmi tentang bagaimana lembutnya suara ibu, atau betapa cerianya wajahnya ketika menggendong bayi kecil bernama Sarah. Malam itu, ia membuka surat itu di bawah cahaya lilin. Tulisannya miring dan sedikit goyah, tapi masih terbaca. Sarah sayangku, jika suatu hari kamu menemukan surat ini, mungkin ibu sudah tak ada di dunia ini.
Maaf jika ibu harus pergi terlalu cepat dan tak bisa menemanimu tumbuh dewasa. Tapi ingat, kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan titipkan pada ibu. Dan ibu percaya kamu akan tumbuh menjadi gadis yang kuat dan cerdas. Kamu tidak sendiri, nak. Ada Embok Darmi dan Mbah Kakung yang sangat mencintaimu. Mereka mungkin tak bisa memberimu hidup yang mewah, tapi cinta mereka lebih besar dari apapun yang bisa dibeli. Jangan pernah malu dengan siapa kamu berasal. Karena akar yang kuat tumbuh dari tanah yang sederhana. Jika suatu hari kamu mulai merasa kecil atau malu, ingatlah bahwa kamu adalah bintang kecil, ibu. Dan bintang tidak bersinar karena emas, tapi karena cahaya dari dalam hatinya. Dengan cinta, ibumu, Air. Mata Sarah jatuh satu-satu malam itu. Surat itu seperti suara yang datang dari langit. Seperti pelukan hangat yang sudah lama hilang, tapi tiba-tiba kembali memeluknya dari balik duka. Pagi ini, surat itu masih tersimpan rapi di buku hariannya. Ia ingin membacanya berulang-ulang, tapi ada rasa takut juga. Takut hatinya tak kuat. Takut ia kembali menangis di depan teman-teman sekolah. Sesampainya di sekolah, suasana ramai seperti biasa. Teman-temannya membicarakan persiapan wisuda. Ada yang sudah menyewa fotografer profesional, ada yang memamerkan undangan pesta syukuran, dan ada juga yang sibuk memesan bunga tangan. Sarah hanya duduk diam di bangkunya, memandangi halaman buku, kosong. Sar, suara Nina, teman sebangkunya, memecah lamunan. Kamu nanti wisuda pakai apa? Sarah tersenyum kaku. Masih mikir, mungkin pinjam punya Bu Guruwati. Nina tertawa. Yah, yang penting kamu cantik. Soalnya kamu bakal dipanggil pertama. Nilaimu kan tertinggi, salut deh. Sarah hanya tersenyum kecil. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bangga. Tapi entah mengapa, makin hari makin besar rasa gelisah dalam dadanya. Saat istirahat, ia pergi ke perpustakaan dan duduk di kursi paling ujung. Dari tasnya, ia mengeluarkan surat itu. Membacanya lagi dengan hati yang jauh lebih tenang dari malam sebelumnya. Di baris terakhir, ibunya menulis, "Kamu tidak sendiri." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Benarkah? Bukankah selama ini ia merasa sendiri, merasa tidak sepantasnya berada di antara teman-temannya yang dari keluarga mapan, yang orang tuanya punya mobil dan selalu hadir di rapat sekolah? Setelah pulang sekolah, Sarah melewati pasar kecil di dekat rumah. Ia melihat Embok Darmi sedang menimbang botol bekas di lapak pengepul. Topi capingnya miring, dan kaosnya basah oleh keringat. Tapi wajahnya tetap ceria, bahkan sempat melambai pada Sarah yang lewat. Sarah cepat-cepat menunduk dan berjalan lebih cepat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Hatinya sesak. Perasaan bersalah mencampur dengan rasa malu, lalu bertumpuk dengan kebingungan akan masa depan. Ia tahu Embok Darmi menyayanginya dengan sepenuh hati. Tapi ia juga tahu bahwa dunia di luar sana tak akan segan menilai seseorang dari pakaian yang mereka kenakan, dari siapa orang tuanya, atau di mana rumahnya berdiri. Malam itu, Sarah kembali merenung di bawah cahaya lampu minyak. Surat ibunya, yang letakkan di pangkuan. Ia ingin tahu lebih banyak, lebih dari sekadar tulisan di kertas. Maka ia memutuskan bertanya langsung pada orang yang selama ini memeliharanya. "Mbah," ucap Sarah pelan dari ambang pintu dapur. Embok Darmi sedang mencuci beras di baskom. Ia menoleh, tersenyum. "Kamu sudah makan, Le?" "Belum." "Mbah, boleh tanya sesuatu?" "Tentu, Nak. Duduk sini." Sarah duduk di bangku kecil. Ia memegang surat di tangannya, lalu menyerahkannya ke Embok Darmi. "Ini surat dari ibu." Embok Darmi membacanya perlahan. Matanya yang sudah mulai buram masih bisa menangkap tiap huruf yang ditulis oleh putrinya sendiri. Di akhir bacaan, ia menarik nafas panjang dan tersenyum penuh rindu. "Ibumu nulis surat ini pas kamu masih bayi. Dia tahu waktunya nggak panjang. Dia pengen ninggalin sesuatu buat kamu. Tapi kamu masih terlalu kecil waktu itu, jadi Mbah simpan." Sarah menggigit bibirnya. "Mbah, ibu seperti apa orangnya?" Embok Darmi menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibumu orang paling lembut yang pernah Mbah kenal. Selalu sabar, nggak pernah marah. Dia yang ngajarin Mbah buat terus kuat, meskipun hidup susah. Waktu tahu penyakitnya parah, dia nggak pernah nangis di depan siapapun."
Cuma bilang satu hal ke Mbah. Jaga Sarah, jangan biarkan dia kehilangan mimpinya. Tangis Sarah pecah saat itu juga. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Mbah, maaf, Sarah sering malu sama Mbah. Mbok Darmi mengusap kepala cucunya pelan. Mbah ngerti Le, kamu masih muda. Dunia ini kadang kejam. Tapi jangan pernah salah paham tentang cinta. Mbah nggak marah. Mbah cuman pengen kamu bahagia. Sarah mengangguk pelan. Hatinya seperti diberi ruang untuk bernapas. Surat itu dan pelukan Mbok Darmi malam itu membuatnya sadar. Ia tak pernah sendiri. Ia punya cinta yang utuh, meski bentuknya tak selalu indah di mata dunia. Dan malam itu juga, di bawah langit gelap dan suara jangkrik yang ramai di luar rumah, Sarah menuliskan sesuatu di buku hariannya. Mungkin dunia tidak pernah tahu betapa kuatnya tangan tua yang mendorong gerobak. Tapi aku tahu. Dan kelak, dunia juga harus tahu. Hari Sabtu pagi, udara lebih hangat dari biasanya. Sarah duduk di serambi rumahnya yang sempit, memandangi tumpukan botol plastik dan kardus di samping gerobak milik Mbok Darmi. Sejak membaca surat dari ibunya beberapa hari lalu, hati Sarah masih terasa campur aduk. Ada semangat baru yang tumbuh, tapi juga luka yang belum sembuh. Angin bertiup pelan, menggoyang-goyangkan seng di atas kepala. Rumah itu berdiri rapuh, tapi di dalamnya kini mulai tumbuh tekad yang lebih kuat. Mbah, hari ini mau mulung kemana? Tanya Sarah sambil menyeduh teh panas. Mbok Darmi sedang menggulung plastik bekas dengan tangan keriputnya. Ia menoleh sambil tersenyum. Biasanya ke pasar Gading Le, banyak kardus sisa toko-toko. Sarah mengangguk. Kalau Sarah ikut, boleh? Pertanyaan itu membuat Mbok Darmi menghentikan gerakannya. Ia menatap wajah cucunya lekat-lekat, mencari gurauan di sana, tapi yang ia temukan justru kesungguhan. Yakin Le? Panas loh, bau juga. Sarah mengangguk mantap. Sarah mau lihat, mau tahu seperti apa langit yang Mbah lihat tiap hari. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Sarah ikut mendorong gerobak tua di samping Mbok Darmi. Ia mengenakan masker kain dan topi lebar. Langkah mereka menyusuri gang, melewati jalanan yang biasa ia hindari. Bukan karena jalanannya buruk, tapi karena di sana, kadang teman-teman sekolahnya lewat, dan ia takut mereka melihatnya sebagai cucu pemulung. Namun hari itu berbeda. Ia merasa harus berdamai dengan kenyataan, harus berdiri bukan di balik bayangan, tapi di depan kenyataan yang selama ini ia abaikan. Sampai di pasar Gading, suasana ramai. Bau ikan, sampah basah, dan sisa sayuran bercampur jadi satu. Sarah menahan napas sesekali, tapi tetap mengikuti langkah Mbok Darmi yang cekatan memilah kardus, merobeknya jadi ukuran kecil, lalu mengikatnya dengan tali rafia bekas. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang sayur melihat Sarah. Loh, ini cucumu Mbok? Tanya lelaki parubaya itu, tersenyum ramah. Mbok Darmi mengangguk. Iya Pak Lik, bantuin Mbah hari ini. Sarah hanya tersenyum sopan. Dalam hatinya ada rasa canggung. Tapi ada juga rasa lega. Lega karena akhirnya ia melihat sendiri bagaimana kerasnya hidup yang dijalani neneknya. Betapa setiap keringat yang menetes di kening Mbok Darmi adalah harga dari sepiring nasi yang ia makan setiap hari. Mereka menghabiskan hampir 2 jam berkeliling pasar, memungut plastik, kardus, dan botol. Gerobak penuh setengah ketika mereka istirahat di bawah pohon ketapang besar di ujung jalan pasar. Sarah duduk bersandar di trotoar. Tangannya kotor, bajunya terkena noda dari kantong sampah yang ia angkat tadi. Tapi anehnya, ia merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya sebagai penonton dalam hidup ini, tapi bagian dari perjuangan. Mbah, capek ya? Mbok Darmi tertawa kecil. Kalau tiap hari biasa aja, yang penting dapat cukup buat makan. Sarah memandangi langit biru di atas pasar yang dipenuhi asap dari warung gorengan dan debu jalan. Tapi langit itu tetap cerah, tak peduli betapa kumuhnya di bawah, langit tetap bersih di atasnya. Langitnya tetap cantik ya Mbah, meski kita ada di tempat bau gini, ucap Sarah lirih. Mbok Darmi mengangguk. Iya Le, langit itu adil,
Dia nggak pilih-pilih siapa yang boleh lihat. Kayak miskin semuanya dikasih pemandangan yang sama. Kata-kata itu menusuk hati Sarah. Ia tahu, hidup tak selalu adil. Tapi mungkin, seperti langit, harapan juga tak pernah pilih-pilih rumah untuk singgah. Saat mereka kembali ke rumah, gerobak sudah cukup berat. Di perjalanan, Sarah merasa semakin yakin. Ia harus bisa keluar dari lingkar kemiskinan ini. Bukan dengan melupakan asal-usulnya, tapi justru dengan menjadikannya fondasi. Setelah mandi dan mengganti baju, Sarah duduk di meja belajarnya. Ia membuka laptop pinjaman dari sekolah. Satu-satunya bantuan dari beasiswa yang begitu ia syukuri. Ia mulai menulis sesuatu. Hari ini aku ikut embok ke pasar. Aku lihat sendiri bagaimana nenekku menukar peluhnya dengan receh. Tapi dari balik tumpukan sampah, aku melihat langit yang sama indahnya. Mungkin, hidupku seperti langit yang tersembunyi di balik kardus dan botol plastik. Tapi langit tetaplah langit. Ia hanya perlu waktu dan tempat untuk bersinar. Esoknya, di sekolah, Sarah diminta mengisi kolom editorial mading sekolah. Tanpa ragu, ia mengirimkan tulisannya yang diberi judul Langit di Balik Tumpukan Sampah. Ia tak lagi takut orang tahu siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Justru ia ingin dunia tahu bahwa perjuangan itu layak dihargai, bukan dihina. Seminggu kemudian, mading sekolah ramai dikerubungi siswa. Tulisan Sarah dibaca banyak orang. Beberapa bahkan diam-diam meneteskan air mata. Ini tulisanmu ya, Sar? Tanya Nina sambil menunjuk mading. Sarah mengangguk pelan. Iya. Gila, keren banget. Jujur, aku sempat mikir. Kamu itu terlalu biasa. Tapi tulisanmu bikin aku malu sendiri. Kamu luar biasa, Sar. Sarah tersenyum, kali ini tulus. Ia merasa sepotong kecil luka dalam dirinya mulai sembuh. Bukan karena orang-orang memujinya, tapi karena akhirnya ia bisa menerima dan menghargai dirinya sendiri. Malam itu, Sarah pulang dengan hati ringan. Di rumah, ia memeluk Mbok Darmi lama. Sekali, sang nenek terkejut tapi juga bahagia. Ada apa, Le? Sarah hanya menjawab singkat. Sarah cuma mau bilang makasih, Mbah. Untuk semuanya. Mbok Darmi tersenyum, memeluk balik. Di luar, langit malam bersih tanpa awan. Di atas tumpukan sampah, di atas rumah mungil beratap seng itu, langit tetap membentang luas dan indah. Dan di dalam hati seorang gadis bernama Sarah, harapan mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hari-hari menjelang wisuda terasa semakin cepat berlalu. Sekolah sudah mulai dihiasi pita warna-warni dan spanduk besar bertuliskan, "Wisuda angkatan terbaik, berani bermimpi lebih tinggi." Setiap pagi, suara guru dan siswa yang berlatih menyanyikan lagu perpisahan terdengar dari aula. Sementara itu, di kelas, pembicaraan yang paling sering terdengar bukan lagi soal ujian atau tugas, melainkan soal baju wisuda, makeup, dan undangan orang tua. Sarah duduk di bangkunya, sesekali mencoret-coret daftar kebutuhan wisuda yang diberikan oleh panitia. Kertas itu berisi daftar perlengkapan pribadi, toga, selempang, dan gaun khusus untuk sesi foto dan acara penyerahan penghargaan. Di bagian bawahnya tertulis, bagi siswa I berprestasi, diminta mengenakan busana formal terbaik saat menerima penghargaan di panggung utama. Busana terbaik. Kalimat itu membuat hati Sarah mencelos setiap kali membacanya. Ia tahu betul, tidak ada gaun cantik tergantung di lemari rumahnya. Yang ada hanyalah seragam sekolah, baju tidur, dan beberapa pakaian sederhana yang dijahit sendiri oleh Mbok Darmi dari kain sisa Nina, dan teman-teman lain tampak begitu bersemangat. Mereka saling menunjukkan desain gaun dari ponsel masing-masing. Ada yang akan menjahitkannya di butik mahal. Ada pula yang menyewa dari bridal ternama di kota. Sar, kamu nanti mau pakai warna apa? Tanya Nina sambil menyeruput jus mangga. Di kantin. Sarah tersenyum canggung. Belum tahu sih. Mungkin putih aja. Nina mengangguk sambil terkekeh. Warna aman. Tapi kamu harus tampil beda loh. Kan kamu bakal naik panggung sendirian pas pengalungan medali. Semua mata bakal tertuju padamu. Sarah mengangguk pelan, tapi hatinya ciut.
Setelah pulang sekolah, Sarah langsung menuju kamar dan duduk di lantai. Ia membuka tas kecil pemberian sekolah yang berisi brosur sewa toga dan aksesori wisuda. Semua harga tercantum jelas. Tidak terlalu mahal, tapi tetap saja bukan angka yang bisa dikeluarkan dengan mudah oleh keluarga seperti Sarah dan Mbok Darmi. Saat sedang melamun, terdengar suara gerobak didorong dari luar. Sarah mengintip lewat jendela. Mbok Darmi baru pulang. Bajunya penuh debu dan bau matahari. Gerobaknya hanya terisi setengah, tapi senyumnya tetap sama hangatnya. "Mbah pulang, Le," serunya dari luar. Sarah keluar, membantu membawakan karung plastik kecil berisi botol bekas. "Hari ini nggak banyak, Mbah," Mbok Darmi mengangguk. Pasarnya sepi, mungkin karena hujan tadi pagi. Sarah ingin sekali bilang soal gaun wisuda, tapi lidahnya keluh. Ia tak mau menambah beban pikir neneknya yang sudah lelah. Malam itu, Sarah duduk di bawah cahaya lampu minyak, kembali membuka surat dari ibunya. Kata-kata di sana kini menjadi penguat, tetapi tetap tidak bisa menghapus kekhawatirannya soal hari wisuda. Ia ingin tampil baik, ia ingin membuat ibunya bangga, dan walau malu untuk mengakuinya, ia juga ingin diterima oleh teman-temannya tanpa merasa seperti orang asing. Keesokan harinya, saat jam kosong, Sarah ke perpustakaan dan mencari referensi gaun yang bisa ia jahit sendiri. Ia menemukan buku tua tentang desain busana sederhana. Di sana, ada satu gambar yang membuatnya terpaku. Gaun sederhana berwarna putih, dengan aksen rendah dan pita kecil di pinggang. Elegan tapi tidak berlebihan. Sarah menggambar ulang gaun itu di buku hariannya. Di bawah sketsanya, ia menulis, "Gaun impian, bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk membuat ibu dan Mbok bangga." Namun satu hal yang ia tidak tahu, diam-diam, Mbok Darmi sudah menyadari keresahan Sarah. Selama beberapa minggu terakhir, ia memperhatikan perubahan ekspresi cucunya setiap kali ada pembicaraan soal wisuda. Ia tahu betul cucunya adalah anak yang pendiam, tapi menyimpan beban besar di dalam hati. Maka, sejak 2 minggu lalu, Mbok Darmi mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang hasil memulung. Bahkan kadang, ia berjalan lebih jauh dari biasanya hanya untuk menambah pemasukan. Di balik dapur kecil rumah mereka, Mbok menyimpan kaleng biskuit kosong, yang kini berisi uang recehan dan lembaran ribuan yang dilipat rapi. Uang itu ia niatkan untuk satu hal, membelikan Sarah gaun wisuda. Tapi bukan gaun biasa. Mbok Darmi tahu, uangnya tidak akan cukup untuk membeli bahan mewah dari toko. Maka, ia mulai mengumpulkan kain-kain bekas, potongan rendah, dan pita dari pakaian lama yang dibuang orang. Ia mencucinya bersih, menyetrikanya, dan menyimpannya dengan penuh hati-hati. Setiap malam, ketika Sarah sudah tidur, Mbok Darmi duduk di depan mesin jahit tua yang sudah lama tidak digunakan. Dengan penerangan seadanya, ia mulai menjahit gaun impian cucunya, potongan demi potongan, benang demi benang. Satu malam, ketika Sarah tak bisa tidur, ia keluar kamar hendak mengambil air. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Mbok Darmi duduk di depan mesin jahit. "Mbah?" Mbok Darmi kaget, lalu cepat-cepat menutupi kain yang sedang dijahitnya. "Kamu belum tidur, Le?" Sarah berjalan mendekat, matanya menangkap potongan kain putih dengan aksen pita di pinggirannya. Hatinya langsung bergetar, ia tahu gaun itu. Itu, sketsanya. "Mbah, ini..." Mbok Darmi tersenyum pelan, lelah tapi penuh cinta. "Mbah lihat, kamu gambar ini di buku. Mbah tahu kamu pengin, tapi nggak bilang apa-apa. Jadi Mbah coba bikinin dari bahan yang Mbah punya." Air mata Sarah menetes tanpa bisa ditahan. Ia memeluk neneknya erat-erat, lebih erat dari pelukan manapun yang pernah ia berikan. "Mbah, kenapa repot-repot?" Mbok Darmi mengusap kepala, cucunya. "Karena kamu pantas, Le. Kamu berhak bahagia. Bukan soal gaunnya, tapi soal kamu tahu bahwa kamu dicintai sebesar-besarnya." Malam itu, di rumah beratap seng dan cahaya temaram,
Dua perempuan dari generasi berbeda saling memeluk. Dalam diam, gaun impian Sarah mungkin bukan dari butik ternama, tapi dibuat dengan benang-benang cinta yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dan untuk pertama kalinya, gengsi yang selama ini membungkus hati Sarah mulai runtuh. Ia tak lagi malu dengan asalnya. Ia tahu, yang menjadikannya istimewa bukanlah dari mana ia datang, tapi sejauh apa ia menghargai perjalanan itu. Pagi itu, Sarah berlari kecil menuruni tangga sekolah. Langkahnya ringan, berbeda dari biasanya. Setelah berminggu-minggu memikirkan tentang gaun wisuda, hatinya kini lebih tenang. Gaun yang dijahit oleh tangan lelah Mbok Darmi dari bahan bekas, kini hampir selesai. Meski sederhana bagi Sarah, itu adalah gaun terindah di dunia. Di tangan Sarah ada amplop putih bersegel, dengan lambang sekolah tercetak rapi di tengahnya. Undangan wisuda untuk orang tua wali. Amplop itu dibagikan kepada semua siswa pagi tadi, dan guru mengingatkan bahwa ini adalah surat yang sangat penting. Undangan itu akan menjadi tiket masuk bagi keluarga yang ingin menghadiri hari bahagia mereka. Sarah memandangi nama yang tertulis di atas amplop kepada Yet. Wali dari Sarah Nurhaliza. Tempat Aula SMA Negeri 3, pukul 08.00. Wibe tangannya gemetar kecil saat menggenggam amplop itu. Ia ingin langsung memberikannya kepada Mbok Darmi sepulang sekolah. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menahannya. Di kantin, teman-temannya saling menunjukkan undangan mereka, bercanda sambil merencanakan sesi foto keluarga. Aku nanti mau foto bareng mama sama papa. Terus lanjut makan di resto, kata Nina dengan antusias. Aku sih ke rumah makan Padang, Bapak udah booking tempat. Lumayan buat sekalian syukuran, sahut Rini. Sarah hanya tersenyum. Dalam hatinya, ada rasa iri kecil yang tak bisa dihindari. Ia membayangkan bisa berdiri di antara mereka, dikelilingi oleh ayah dan ibu yang bangga, menggenggam tangannya, memeluknya di akhir acara. Tapi kenyataannya, sosok yang selama ini menggantikan semua peran itu hanyalah satu. Mbok Darmi, perempuan tua dengan kerudung lusuh dan tubuh yang mulai bungkuk. Saat pulang sekolah, Sarah memasukkan undangan itu ke dalam buku hariannya. Ia belum punya keberanian untuk menyerahkannya. Mau langsung ke rumah, Sar? Tanya Nina di gerbang. Sarah mengangguk. Iya, mau bantu Mbah dulu. Tapi di rumah, Sarah hanya memandangi Mbok Darmi dari balik pintu dapur. Neneknya sedang mencuci tumpukan botol bekas di ember besar. Wajahnya basah oleh cipratan air, tangannya merah dan keriput. Sarah menggenggam undangan di saku. Ia ingin bilang, Mbah, ini undangan buat datang ke wisuda Sarah. Sarah ingin Mbah datang, pakai gaun itu, duduk di kursi paling depan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, Mbah. Sarah bantuin ya. Hari-hari berlalu. Undangan itu tetap tersimpan di dalam buku harian Sarah. Diselipkan rapi antara tulisan dan sketsa masa depan. Dan tanpa sadar, hari wisuda tinggal 3 hari lagi. Pagi itu Mbok Darmi sedang menyapu halaman saat Sarah keluar dari kamar. Wajahnya terlihat lebih lesu dari biasanya. Mungkin karena Sarah belakangan ini jadi lebih pendiam. Tidak seperti sebelumnya, yang selalu bercerita tentang rencana-rencana masa depan. Ndok, kamu sehat? Tanya Mbok sambil berhenti menyapu. Sarah mengangguk cepat. Iya Mbah, cuma capek aja. Mbok Darmi tak ingin mendesak. Tapi ia tahu, pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati cucunya. Sore harinya, saat Sarah sedang membereskan tas sekolah, ia menemukan undangan itu kembali. Kertasnya mulai sedikit lecek di ujungnya, tapi masih utuh. Ia duduk diam di kasur, menatapnya lama sekali. Akhirnya dengan napas berat, ia membawa undangan itu ke dapur, tempat Mbok Darmi sedang mengaduk sayur lodeh di panci kecil. Mbah, Mbok menoleh. Ya Le, Sarah meletakkan undangan itu di meja kayu. Tangannya bergetar sedikit. Ini, undangan wisuda. Mata Mbok Darmi membulat. Ia mematikan kompor dan mengusap tangan dengan kain lap, lalu membuka amplop perlahan. Saat ia membaca isinya, air matanya langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena campuran haru dan bangga. Sarah pengen Mbah datang? Tanyanya dengan suara serak.
Sarah menggigit bibir bawahnya. Ia ingin menjawab dengan mantap. Tapi lidahnya masih berat. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang penampilan Embok nanti. Tentang bagaimana orang-orang akan melihatnya, mencibir, atau bahkan menertawakan neneknya yang datang dengan wajah penuh kerut dan pakaian yang tak mewah. "Mbah mau datang pakai baju itu aja, ya?" tanya Embok sambil tersenyum, menunjuk ke sudut kamar di mana gaun putih dari kain bekas tergantung rapi di gantungan bambu. Sarah akhirnya menatap neneknya penuh, dan di detik itu, semua ketakutannya runtuh. "Mbah." Sarah malu, dulu. Tapi sekarang, Sarah pengen semua orang tahu. Sarah bisa berdiri karena Mbah. Sarah pengen Mbah duduk paling depan, pakai gaun itu. Sarah pengen dunia lihat, Mbah adalah pahlawan Sarah. Mbok Darmi memeluk cucunya erat, lebih erat dari biasanya. Tidak banyak kata yang terucap, tapi pelukan itu sudah cukup untuk menyampaikan cinta yang tidak terbatas waktu dan batas sosial. 2 hari menjelang wisuda, Sarah mulai menyiapkan semuanya dengan semangat baru. Ia menyetrika gaunnya sendiri, memastikan tak ada kerutan di lipatan-lipatan. Ia juga membantu Embok Darmi mempersiapkan pakaiannya. Meski sederhana, Sarah memastikan semuanya bersih dan wangi. Namun 1 malam sebelum wisuda, hujan turun deras. Atap seng rumah mereka bocor di beberapa bagian, membuat lantai basah. Sarah buru-buru memindahkan barang-barang dari tetesan air, termasuk gaun putih itu. "Mbah, bocornya tambah parah ya?" tanya Sarah sambil menadah air pakai ember. "Iya, Le. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat." Sarah menatap langit-langit bocor dengan perasaan campur aduk. Tapi tidak seperti dulu. Kali ini ia tidak merasa hancur. Ia sudah belajar. Langit bisa tetap indah walau terlihat dari balik atap yang bolong. Dan pagi itu pun tiba. Hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana Sarah akan berdiri di panggung, mengenakan gaun putih sederhana yang penuh cinta. Ia menyisir rambutnya, mengikatnya pelan, dan menatap dirinya di cermin kecil yang menggantung di dinding. Di belakangnya, Embok Darmi sudah siap dengan kebaya sederhana dan selendang putih yang Sarah sematkan di bahunya. "Kita berangkat sekarang, Le?" tanya Mbok. Sarah mengangguk, lalu menggenggam tangan neneknya erat. "Yuk, Mbah. Hari ini, kita jadi tamu kehormatan." Pagi itu, langit kota tampak cerah, seolah ikut merayakan kegembiraan hari wisuda. Aula besar sekolah sudah dihiasi dengan pita-pita biru dan putih. Balon menggantung di langit-langit, dan kursi-kursi tersusun rapi, masing-masing diberi nama, siswa, dan keluarganya. Satu persatu, para orang tua berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Batik mahal, tas bermerek, dan wajah-wajah penuh bangga. Aku berdiri di depan kaca kecil di ruang panitia, memperbaiki toga dan topiku. Di balik jendela, aku bisa melihat gerbang sekolah mulai dipenuhi mobil pribadi. Teman-temanku datang dengan keluarga mereka. Ada yang membawa bunga, boneka besar, bahkan fotografer pribadi. Hatiku mendadak ciut. Kupandangi diriku yang memakai gaun sederhana, putih dengan potongan klasik, dijahit dari kain bekas, hasil karya tangan Rentek Embok Darmi. Gaun itu bersih dan rapi, tapi jelas berbeda dengan kebanyakan gaun mewah yang dikenakan teman-teman perempuanku. Di mataku, gaun ini adalah bukti cinta, tapi di mata dunia luar, mungkinkah ini akan jadi bahan tertawaan? Aku mengintip keluar aula, dan di sanalah dia, Embok Darmi, berdiri di antara kerumunan orang tua lain. Ia mengenakan kebaya tua berwarna coklat keemasan, rambutnya disanggul seadanya. Di tangannya tergenggam tas kain usang yang biasa ia bawa ke tempat rongsok. Matanya mencari-cari, mencari aku. Aku menunduk. Seketika, rasa malu menyelinap, menyusup diam-diam, lalu mencengkeram jantungku erat. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku merasa malu? Mbak Sarah. Aku tersentak saat panitia wisuda memanggil dari mikrofon. Segera menuju panggung, persiapan sesi pembukaan. Aku terpaksa melangkah. Sambil menahan sesak di dada, aku menyusuri lorong menuju panggung. Tapi sebelum menaiki tangga, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah tempat duduk keluarga. Mataku bertemu dengan mata Embok Darmi. Ia melambai.
Senyum di wajahnya tulus, hangat, penuh cinta, senyum yang seharusnya mampu menenangkan segala resah. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Semakin dalam aku tenggelam dalam rasa malu yang tak bisa ku mengerti. Bukan karena dia, tapi karena diriku sendiri. Aku tahu, aku tidak seharusnya seperti ini. Acara dimulai. Kepala sekolah berpidato panjang, menceritakan prestasi para siswa, perjuangan sekolah, dan masa depan yang cerah. Setiap kalimatnya seperti gema yang menggantung tanpa makna di telingaku. Tanganku gemetar ketika namaku disebut. Sarah Nurhaliza, lulus dengan pujian dan penerima beasiswa unggulan. Orang-orang bertepuk tangan. Aku melangkah ke panggung, menunduk sopan menerima sertifikat. Di belakangku, kamera berkilat. Tapi semua itu terasa hampa. Saat aku menoleh ke arah penonton, kulihat Embok Darmi berdiri, menepuk tangan lebih keras dari siapapun. Matanya berair, wajahnya bersinar bangga. Dan di sekelilingnya, beberapa orang menatap sinis. Beberapa lainnya berbisik-bisik. Ada yang menoleh sambil tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum aneh yang aku tahu artinya. Mengejek, aku ingin marah, ingin berteriak, ingin bilang, "Itu nenekku. Dia luar biasa. Dia bukan bahan cibiran kalian." Tapi aku diam. Aku tetap diam. Setelah acara selesai, semua siswa berkumpul di halaman untuk sesi foto bersama. Orang tua dan wali mulai berdatangan mendekat, memeluk anak-anak mereka. Suasana menjadi riuh oleh tawa dan suara kamera. Embok Darmi berjalan pelan menghampiriku, senyum di wajahnya tak pernah luntur. "Nduk, Mbah bangga banget. Kamu cantik banget pakai toga. Gaunnya pas, ya." Aku mengangguk pelan. "Iya, Mbah, makasih." "Ya, bentar ya, Mbah mau minta tolong panitia buat foto kita berdua, biar ada kenangan." Ia melangkah pelan, melewati beberapa orang tua lain. Namun, tiba-tiba aku mendengar seseorang, entah siapa, berbisik dengan suara cukup keras untuk kudengar. "Itu yang cucunya ranking 1 ya? Sayang ya, kayak pemulung datang ke acara resmi gini." Tawa kecil menyusul. Aku menoleh spontan. Mereka tidak sadar aku mendengar. Tapi kata-kata itu menghujam lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Saat Embok Darmi kembali dengan seorang panitia yang membawa kamera, aku mundur selangkah. Hatiku berkecamuk. "Mbah, foto nanti aja ya. Sarah masih dipanggil guru." Aku berbohong. Dan aku tahu, Embok Darmi bisa melihat kebohongan itu di mataku. Tapi ia hanya mengangguk pelan. "Ya, udah. Mbah nunggu di situ aja ya." Ia duduk di bangku kayu dekat taman, di bawah pohon. Sendirian. Dan aku membiarkannya di sana. Sore itu, rumah kami sunyi. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Mbok juga tidak banyak bicara. Ia memeluk tas kainnya erat-erat di pangkuan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Melempar toga ke kasur, lalu menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa pada diri sendiri. Aku sudah menyakiti seseorang yang selama ini mencintaiku tanpa syarat. Aku membiarkannya merasa kecil di tengah keramaian. Aku membuatnya duduk sendirian di acara yang seharusnya penuh kebanggaan. Dan semua itu karena aku malu. Karena aku masih peduli pada omongan orang. Karena aku belum cukup kuat untuk melawan penilaian dunia. Malam itu, Embok Darmi mengetuk pintu kamarku pelan. Aku buru-buru menyeka air mata. "Sarah, boleh Mbah masuk?" Aku hanya membuka pintu tanpa bicara. Embok masuk sambil membawa selembar kertas. "Mbah tahu, kamu mungkin malu tadi." "Nggak apa-apa, Nduk. Mbah ngerti. Kadang orang tuh bisa sayang tapi masih belum bisa nerima sepenuhnya. Itu bukan salahmu. Kita semua belajar." Air mataku kembali mengalir. "Mbah, maafin Sarah. Sarah jahat. Sarah malu sama Mbah." Isaku tak tertahan. Tapi Embok hanya tersenyum, lalu menyodorkan kertas itu. "Ini Mbah titip. Ini tabungan Mbah selama ini.
Nggak banyak, tapi siapa tahu nanti bisa buat kamu lanjut kuliah. Aku terdiam. Di atas kertas itu ada daftar nominal kecil yang dikumpulkan dari hasil memulung, mencuci, dan menjahit. Setiap angka di situ adalah potongan hidup Mbok Darmi. Dan aku menodai semua itu dengan rasa malu yang tak beralasan. Aku memeluknya lama sekali malam itu. Dalam pelukannya aku sadar betapa dalam luka yang ditimbulkan oleh gengsi. Luka bernama malu, yang tak seharusnya pernah ada di antara cinta dan pengorbanan. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menyelinap masuk ke kamar lewat celah tirai yang tipis. Aku terbangun oleh kicauan burung di halaman, tapi perasaan dalam dadaku tetap berat. Masih terngiang jelas kata-kata Mbok malam sebelumnya tentang tabungan yang disimpan diam-diam selama bertahun-tahun. Aku bangkit dari tempat tidur, membuka jendela dan menarik napas panjang. Di luar, suara riuh orang lalu lalang sudah mulai terdengar, menandakan hari yang sibuk. Di meja kecil di sudut kamar, tergantung gaun putih yang Mbok jahit sendiri. Aku belum pernah benar-benar memperhatikannya dengan sungguh-sungguh sampai sekarang. Gaun itu terbuat dari kain bekas, potongan-potongan kain yang dulu kupikir remeh, sekarang menyatu dalam bentuk yang indah dan rapi. Polanya sederhana, tapi penuh detail kecil yang membuatnya berbeda. Sulaman tangan dengan benang warna-warni yang Mbok kerjakan di malam-malam sepi, potongan rendah bekas taplak yang dijahit di bagian kerah, dan motif bunga yang aku tahu Mbok buat sendiri sebagai simbol. Harapan aku memegang gaun itu perlahan. Tangan Mbok yang renta dan lelah telah mengubah sisa-sisa kain yang tak berguna menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku merasakan getaran cinta di setiap jahitan. Tadi malam aku hampir menangis saat kamu kasih tahu tentang tabungan Mbok, kataku, pelan, seolah Mbok bisa mendengar. Mbok Darmi tersenyum kecil, duduk di kursi kayu dekat pintu kamar. Iya, Nduk. Mbah juga nggak nyangka bisa sampai segitu. Tapi semua itu buat kamu. Bukan buat Mbok, tapi buat masa depan kamu. Aku menunduk. Mbah, aku pengen bilang, aku nggak akan malu lagi. Aku mau tunjukin ke dunia, kalau apa yang Mbok buat itu luar biasa. Aku mau pakai gaun ini dengan bangga. Mbok tertawa pelan. Itulah yang Mbah tunggu, Nduk. Bukan cuma gaunnya, tapi hatimu. Hari itu aku tidak ke sekolah. Aku tinggal di rumah untuk membantu Mbok menyelesaikan beberapa persiapan kecil. Kami berdua sibuk di dapur, menyiapkan bekal untuk hari wisuda besok. Sambil memotong sayur, aku bertanya, Mbah, dulu waktu Mbok mulai jadi pemulung, apa enggak pernah malu sama pekerjaan Mbok? Mbok terdiam sejenak lalu berkata, dulu memang susah, Sarah. Banyak yang nyinyir, banyak yang pandang sebelah mata. Tapi Mbah nggak pernah mikir itu. Yang penting, Mbok bisa jaga kamu dan kakek. Yang penting, kamu bisa sekolah sampai lulus. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana tapi penuh makna. Aku mulai mengerti bahwa malu itu bukan sesuatu yang harus dipelihara, tapi dilawan. Setelah makan siang, aku mencoba mengenakan gaun yang Mbok jahit. Kainnya ringan dan nyaman, jauh berbeda dengan gaun teman-temanku yang kadang terasa kaku dan berat. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayanganku sendiri. Aku melihat bukan cuma diri yang berwajah biasa-biasa saja, tapi seorang gadis yang tumbuh dari cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati neneknya. Air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan. Ini bukan hanya tentang gaun, tapi tentang cerita di baliknya. Malamnya, aku mendapat telepon dari Rini, sahabatku sejak SMP. Sarah, besok jangan lupa ya, kita janjian foto bareng di taman depan sekolah setelah wisuda. Suara Rini ceria seperti biasa. Aku tersenyum, meski sedikit gugup. Iya Rini, aku siap. Tapi kamu bawa siapa ke wisuda? Orang tua kan? Rini bertanya penasaran. Aku terdiam sesaat. Aku bawa Mbok Darmi. Jawabku pelan. Oh, Mbok Darmi ya? Yang pemulung itu kan? Tapi nggak masalah kok Sarah. Yang penting kamu happy dan sukses. Aku bangga sama kamu, kata Rini dengan suara hangat. Mendengar itu, aku merasa lega sekaligus bangga. Aku sadar, meski ada orang yang menilai
Aku juga punya teman-teman yang benar-benar mendukungku apa adanya. Hari wisuda pun tiba. Aku mengenakan gaun putih itu dengan hati penuh rasa syukur. Embok Darmi duduk di barisan depan, pakai kebaya dan selendang yang sudah kusiapkan untuknya. Sesaat sebelum acara dimulai, aku berjalan menghampiri Embok. "Mbah, makasih ya. Karena Embok, aku bisa sampai di sini," kataku, menggenggam tangan kecilnya yang kasar. Embok memandangku dengan mata yang berkilau. "Nduk, kamu sudah jadi kebanggaan Embok. Jangan pernah ragu ya." Saat aku naik ke panggung untuk menerima sertifikat, aku melihat sorot mata bangga Embok di antara kerumunan. Namun, kali ini tidak ada tatapan sinis. Tidak ada bisikan mengejek. Aku tahu, semua orang melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah kisah tentang perjuangan dan cinta yang nyata. Setelah acara, saat semua berkumpul di halaman, aku berdiri di samping Embok Darmi. Banyak orang yang mendekat, menyapa Embok dengan sopan. Bahkan ada yang meminta foto bersama. Aku tersenyum puas. Embok yang dulu dianggap sebelah mata, kini mendapatkan penghormatan yang pantas. Malamnya, saat kami pulang, aku dan Embok duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang. "Mbah, gaun ini bukan cuma pakaian, kan? Tapi lambang cinta dan pengorbanan," kataku pelan. Embok mengangguk. "Iya, Nduk. Dan kamu sudah pakai dengan hati. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih banyak tantangan di depan, tapi aku sudah siap. Karena sekarang aku tahu, harga diri bukan diukur dari apa yang orang pikirkan, tapi dari keberanian menerima dan mencintai apa adanya." Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada kegembiraan yang sudah lama kutunggu. Hari wisuda yang akan menjadi tonggak besar dalam hidupku. Di sisi lain, ada rasa cemas dan gelisah yang tak kunjung hilang. Aku tahu, hari ini bukan hanya soal aku menerima gelar dan pujian, tapi juga soal menghadapi dunia dengan seluruh kerentanan dan kebanggaan yang aku miliki. Kamar kecilku masih dipenuhi aroma kain dan jahitan Embok Darmi. Gaun putih yang kuberikan makna sebagai lambang perjuangan sudah tergantung rapi. Aku memegangnya pelan, membayangkan Embok yang duduk di luar sana, mengenakan kebaya kesayangan dan siap mendukungku. Tapi pikiranku terus melayang pada bisikan-bisikan di aula kemarin, pada tatapan sinis yang pernah kurasakan. Aku takut bahwa hari ini semua itu akan terulang kembali, atau bahkan menjadi lebih buruk. Di luar rumah, Embok Darmi sudah menunggu dengan sabar. Wajahnya yang keriput dan penuh garis, itu dipenuhi senyum yang membuat hatiku hangat. Aku mencoba menguatkan diri dan memeluknya erat. "Kamu siap, Nduk?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Aku akan coba." Setibanya di gedung sekolah, suasana sudah sangat ramai. Para wisudawan dan wisudawati berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, bersama keluarga masing-masing. Kamera berkeliling merekam setiap momen bahagia. Aku berjalan dengan langkah pelan, mengenakan gaun Embok Darmi buat sendiri. Gaun itu putih bersih, dihiasi sulaman halus dan rendah yang menjadikannya unik. Aku tahu banyak orang memandangnya dengan tatapan aneh, tapi aku memilih mengabaikan itu. Saat duduk di barisan siswa, aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku memandang Embok yang duduk di barisan depan, sesekali menyeka air mata karena bangga. Ketika nama-namaku dipanggil, aku berjalan ke panggung dengan kepala tegak. Aku menerima sertifikat dengan senyuman tulus, tapi di dalam hatiku aku masih bergumul dengan perasaan. Saat acara selesai, aku berdiri di halaman bersama teman-teman. Tiba-tiba seseorang mendekatiku. Dia adalah seorang guru yang kukenal sejak lama, Bu Rina. Wajahnya ramah dan penuh kehangatan. "Sarah, aku ingin mengatakan sesuatu," katanya pelan. "Aku tahu kamu punya perjuangan besar selama ini. Aku bangga padamu, dan aku juga bangga pada Embok Darmi. Kamu berdua adalah inspirasi." Aku terharu, hampir menangis. Kata-kata itu membuatku merasa dihargai. Bukan karena status atau penampilan, tapi karena hati dan perjuangan. Namun, tidak lama, kemudian terdengar suara-suara berbisik dari sekelompok orang tua lain.
Kok Mbok Darmi berani datang ke sini? Ini acara resmi, bukan tempat orang pemulung. Aku menoleh, mencoba mengabaikan, tapi kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku tahu Mbok mendengar, karena ia tiba-tiba berdiri dan berjalan pelan menuju tempatku. Ia merangkulku dengan erat. Kamu nggak perlu dengar mereka, Nduk, katanya tegas. Kita datang ke sini bukan untuk mereka. Kita datang untuk kamu. Aku menangis di pelukannya. Semua rasa malu, semua penilaian, semua perjuangan meledak menjadi satu. Momen itu menjadi titik balik bagiku. Aku menyadari bahwa cinta Mbok dan pengorbanannya jauh lebih berharga daripada omongan orang. Aku berdiri di tengah keramaian dan dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya, aku berkata, "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang Mbok, tentang keluarga, tentang semua orang yang pernah merasa rendah dan tak dihargai." Beberapa orang terdiam, lalu mulai memberi tepuk tangan. Aku melihat Mbok tersenyum bangga, dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Hari itu benar-benar mengubah segalanya. Setelah acara, banyak orang yang datang menghampiri Mbok. Mereka bertanya tentang hidupnya, tentang kerja kerasnya, dan bagaimana ia bisa membesarkan cucu sehebat aku. Aku tahu, stigma yang selama ini melekat mulai terkikis sedikit demi sedikit. Malamnya, saat kami duduk di teras rumah, aku berkata kepada Mbok, "Mbah, aku janji akan terus berjuang, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk Mbah dan semua yang kita lewati." Mbok memelukku erat. "Mbah selalu di sini, Nduk. Kita bersama." Aku menatap bintang di langit malam, merasa damai. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang, tapi sekarang aku berjalan dengan hati penuh keberanian dan cinta. Setelah hari wisuda yang luar biasa, rumah kecil kami terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Ada kelegaan yang mengalir di udara, seolah beban berat yang selama ini menekan bahu kami perlahan-lahan mulai terangkat. Namun, di dalam hatiku masih tersimpan pergulatan yang belum selesai, sebuah kerinduan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari setelah wisuda, aku lebih sering menghabiskan waktu bersama Mbok Darmi. Kami duduk di teras, berbincang ringan tentang masa depan, tentang harapan dan impian yang dulu terasa jauh, kini mulai terasa lebih dekat. Tapi, aku juga menyadari ada luka lama di dalam dirinya, yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kekuatannya. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke balik pepohonan, aku duduk di samping Mbok yang sedang menyapu halaman. Aku mengumpulkan keberanian untuk membuka hati. "Mbah, aku ingin minta maaf," suaraku pelan. Seakan takut Mbok akan tersinggung. Mbok berhenti menyapu dan menatapku dengan penuh perhatian. "Minta maaf? Untuk apa, Nduk?" Aku menarik napas dalam-dalam. Karena dulu aku pernah malu sama Mbah. Aku pernah melarang Mbah datang ke wisuda. Aku nggak tahu bagaimana harus menghadapi rasa malu itu. Aku takut orang lain melihat kita dengan pandangan rendah. Mbok terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Nduk, Mbok juga manusia. Kadang ada rasa malu, takut, atau sedih. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa jujur sama diri sendiri dan sama Mbok sekarang." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memeluk Mbok erat-erat, seolah ingin menebus semua kesalahan dan ketidaknyamanan yang pernah terjadi. "Terima kasih sudah tetap ada buat aku, Mbah. Aku janji akan lebih bangga sama Mbah dan apa yang Mbah lakukan," bisikku. Mbok membalas pelukanku dengan hangat. "Itulah cinta, Nduk. Kadang dia hadir dalam bentuk pelukan yang menebus semua luka." Malam itu, setelah makan malam sederhana, yang Mbok masak dengan penuh cinta, aku duduk di meja belajar sambil menatap sertifikat wisuda yang terpajang di dinding. Rasa bangga dan terima kasih memenuhi hatiku. Aku tahu aku tidak sampai di sini sendirian. Ada Mbok dan kakek, ada keluarga yang meski sederhana, tapi penuh cinta dan pengorbanan. Aku membuka buku harian yang sudah lama kupendam. Dalam halaman terakhir kutulis, "Hari ini aku belajar bahwa harga diri bukan diukur dari apa yang orang pikirkan, tapi dari cinta dan penerimaan diri sendiri."
Aku ingin menjalani hidup dengan penuh keberanian, bukan takut pada penilaian. Aku menutup buku harian dan memandang ke jendela, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang, tapi aku sudah siap melangkah dengan hati yang lebih kuat. Keesokan harinya, aku mengajak Embok pergi ke pasar. Aku ingin menunjukkan kepadanya betapa aku bangga menjadi cucunya, tanpa malu sedikit pun. Kami berjalan beriringan, melewati lorong-lorong sempit yang biasa dilalui Embok saat mencari barang bekas. Kali ini aku melihat dunia itu dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai tempat yang memalukan, tapi sebagai ladang perjuangan dan cinta yang tulus. Orang-orang di pasar menyapa kami dengan ramah. Beberapa bahkan tersenyum hangat. Aku merasa diterima. Bukan hanya oleh mereka, tapi juga oleh diriku sendiri. Embok menggenggam tanganku erat. Lihat Nduk, dunia ini lebih indah kalau kita berjalan bersama. Aku mengangguk, menyadari betapa besar artinya kehadiran Embok dalam hidupku. Malamnya, saat kami duduk di teras, aku membuka album foto lama. Di sana ada foto-foto masa kecilku bersama Embok dan kakek, di bawah atap seng yang sederhana tapi penuh kenangan. Aku mengusap foto itu dengan lembut. Mbah, aku ingin bilang, aku mencintai Embok, lebih dari apapun di dunia ini. Embok tersenyum dan memelukku lagi. Mbah juga mencintai kamu, Nduk, selamanya. Pelukan itu menjadi penebus luka-luka yang dulu pernah ada, menjadi janji untuk saling mendukung dan menerima apapun yang akan terjadi di masa depan. Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidupku dengan lebih percaya diri. Aku mendaftar beasiswa lanjutan dan mulai merancang langkah masa depan yang lebih cerah. Aku tahu, selama ada Embok dan kakek di sisiku, aku tidak akan pernah sendiri. Karena cinta yang sesungguhnya bukan soal status, harta, atau pandangan orang lain, tapi tentang bagaimana kita bisa saling memeluk dan menebus segala luka bersama. Hari itu pagi terasa cerah, secerah harapan yang mulai menapaki langkahku. Udara segar menyapa wajahku saat aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, siap untuk memulai babak baru dalam hidup. Di tanganku, aku menggenggam surat penerimaan dari universitas yang sudah lama kuimpikan, beasiswa penuh lanjutan studi yang menjadi bukti bahwa perjuangan selama ini tidak sia-sia. Kutatap foto keluarga di meja rias, wajah Mbok Darmi dan kakek yang selalu menjadi pelita dalam gelap. Mereka bukan hanya keluargaku, tapi pahlawan yang tanpa lelah membantuku melangkah ke depan. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan cinta yang dalam. Ini semua berkat kalian, Mbah Kek, gumamku pelan. Pagi itu aku akan berangkat ke kampus baru, kota baru, kehidupan baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. Tapi sebelum itu, aku harus melewati satu perjalanan penting. Perjalanan pulang ke rumah nenekku, tempat yang dulu kusedari penuh rasa malu, tapi kini kuhargai sebagai akar dari siapa aku. Setelah menyelesaikan urusan terakhir, aku mengajak Embok dan kakek berjalan-jalan ke taman kecil di dekat rumah. Kami duduk bersama di bangku kayu yang sama. Tempat kami dulu sering bercengkrama setelah hari panjang. Bah, aku pengen bilang, aku nggak akan pernah lupa semua yang Embok dan kakek lakukan buat aku, kataku lirih. Embok tersenyum, matanya berbinar penuh kehangatan. Nduk, kebahagiaan Mbah itu sederhana. Lihat kamu bisa sampai sejauh ini. Aku mengangguk, lalu menyadari sesuatu yang selama ini terlupakan. Mbah, aku mau minta maaf kalau dulu aku pernah malu sama pekerjaan Embok. Sekarang aku ngerti, itu bukan aib, tapi keberanian dan cinta yang luar biasa. Embok terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. Nduk, yang penting kamu sudah sadar. Harga diri itu datang dari menerima dan mencintai apa adanya. Aku merasa dadaku lapang, beban yang selama ini membelenggu mulai terangkat. Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidup baru di kampus. Banyak hal yang harus kupelajari, banyak orang baru yang kutemui. Tapi aku tak pernah lupa pesan Embok dan kakek, menjadi diri sendiri dan berani melangkah. Setiap kali rindu rumah dan keluarga menggelayuti hati, aku selalu ingat momen-momen kecil bersama mereka. Senyum Embok saat menjahit, tawa kakek yang sederhana,
pelukan hangat yang menenangkan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di perpustakaan kampus, ponselku bergetar. Pesan dari Embok muncul di layar. "Mbah bangga sama kamu, Nduk. Jangan lupa jaga kesehatan dan hati." Aku tersenyum, membalas. "Mbah juga harus jaga kesehatan. Aku sayang, Embok." Pesan itu menguatkanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku sudah siap. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen kecilku, menatap bintang-bintang yang bertaburan. Bayangan Embok dan kakek muncul dalam pikiranku, mengingatkan aku pada arti rumah yang sebenarnya. Bukan sekadar tempat berteduh, tapi tempat cinta tumbuh dan menguatkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan berjanji pada diri sendiri untuk terus melangkah maju, membawa semua cinta dan pengorbanan mereka sebagai bekal. Jalan pulangku kini bukan lagi jalan yang sama. Aku berjalan dengan hati penuh keberanian dan kebanggaan. Karena aku tahu rumah itu selalu ada di mana cinta dan penerimaan tumbuh.